Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan podcast misteri, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang sedang mendengarkan dan menonton video ini. Perkenalkan, nama gue Joe. Kali ini gue membawain sebuah cerita yang gue dapetin di Facebook dengan username bernama Yuyun Setiani yang berjudul Kampung Danur. Sebelum masuk ke ceritanya, support channel ini untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Sore ini hujan lumayan deras, disertai angin yang bertiup kencang, menambah rasa dingin dan juga kilatan petir tampak di atas langit bagaikan sebuah garis putih berkilau. Hendra bersama ketiga temannya, yaitu Danu, Arlon, dan Rudi, masih berada di sebuah pondok beratap rumbia, yang mana tempat mereka adalah di tepi hutan di sebuah kaki gunung di pedalaman daerah yang akrab dengan julukan kaki Gunung Cikuray. Salah seorang dari para pemuda itu berkata, "Semoga hujannya segera reda ya teman-teman, tinggal sedikit lagi kita akan sampai di pos 1. Semoga jangan sampai kemalaman saat tiba di sana." Hendra membalasnya sambil merapatkan resleting jaket parasutnya. "Kalau memang kita terpaksa harus bermalam di sini, ya mau gimana lagi?" Pemuda bernama Hendra seolah ingin mereka tetap berada di pondok itu, sampai pagi tiba nanti. Dari wajahnya terlihat sedikit galau, seolah tak kalau tidak memungkinkan mereka berempat untuk kembali naik sore ini. Hari sudah semakin gelap dan hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Suasana semakin mencekam, dingin begitu terasa menusuk tulang. Saat kilatan petir menampakkan cahayanya, terlihat dari kejauhan, di rimbunnya hutan tampak seperti ada seseorang berlari-lari kecil menuju ke pondok di mana tempat Hendra dan ketiga kawannya berada. Semakin lama orang yang berlari ke arah pondok semakin terlihat jelas. Ia adalah seorang laki-laki parubaya yang memakai topi caping bambu yang kelihatan basah kuyup kehujanan. Rudi yang merupakan teman Hendra bertanya-tanya kepada laki-laki parubaya tersebut. "Bapak dari mana? Hujan-hujan deras begini, Pak." Si bapak menjawab, "Saya dari sana, Sep." Si bapak terlihat gugup dengan wajahnya yang tampak ketakutan. Hendra kemudian bertanya sambil mendekati si bapak yang berdiri di dekat tiang pondok. "Pak, bapak nggak apa-apa kan? Kok kayak orang ketakutan begitu?" Si bapak menjawab dengan ceritanya yang tidak jelas. Anu Sep, saya lihat anu, amit-amit Sep, jangan sampai saya ketemu itu lagi." "Maaf Sep, saya mau pulang dulu, saya takut." Hendra dan ketiga temannya saling berpandangan tak mengerti. Dilihatnya si bapak berlari menerobos derasnya hujan, lalu lenyap di kegelapan malam. Teman Hendra yang bernama Arlon pun angkat bicara. "Aneh sekali si bapak, kayak ketakutan sekali sampai-sampai bicaranya begitu gugup." Saat mereka sedang sibuk menceritakan si bapak tadi, hidung mereka seperti mencium bau aneh di tengah tiupan angin yang berbaur hujan di malam itu. Bau yang begitu familiar di indera penciuman mereka. Tepat tengah malam, hujan mulai agak reda. Hendra dan teman-temannya mulai mencari dahan atau ranting yang bisa dibakar sebagai penghangat badan mereka yang kedinginan. Beberapa ranting didapat, lalu dengan susah payah mereka membuat api unggun. Arlon berkata, "Sudah bisa kita dirikan tenda bro, hujannya lumayan reda." Hendra pun mengangguk seolah mengiyakan ajakannya. Sebuah tenda ukuran standar dirasa cukup untuk mereka berempat, dan saat para pemuda itu sedang asik menghangatkan tubuh di depan api unggun, mereka kembali mencium bau aneh yang kali ini begitu menyengat. Bau apa ini?" ujar teman Hendra yang bernama Danu. Arlon menjawab, "Mungkin bau hewan yang lewat, Nu." Bau yang tercium semakin menusuk hidung, lalu entah kenapa suasana di lereng gunung itu tiba-tiba hening seketika. Hewan malam yang tadi terdengar berisik bersahutan, kini seolah diam membisu. Para pemuda itu tidak begitu menghiraukan perubahan suasana yang baru saja terjadi. Tapi kali ini, Rudi yang memecahkan keheningan dengan berseru kaget. "Bro, lihat, ada cewek berdiri di ujung sana," kata Rudi sembari menunjuk ke arah sebuah pohon besar.
Mereka otomatis mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Rudy. Memang benar, di bawah pohon ada seorang gadis berdiri dengan tubuh menggigil kedinginan. Rudy yang spontan beranjak bangun dan mencoba menghampiri si gadis. Tiba-tiba, tertahan oleh tangan Arlon dan Hendra yang melarangnya ke sana. "Eling, Rud, jangan gegabah, jangan mudah percaya dengan apa yang kita lihat." Danu mengingatkan Rudy sambil maju menghalangi Rudy yang mencoba melepaskan pegangan Arlon dan Hendra. "Kita tidak tahu gadis itu siapa, manusia atau bukan, jangan ceroboh bro," tambah Hendra yang juga mengingatkannya. Rudy lalu diam dan mengurungkan niatnya untuk menghampiri si gadis. Mereka berempat masih berdiri memperhatikan sosok gadis di bawah pohon. Tapi entah dari mana datangnya, tiba-tiba si gadis sudah berada di belakang mereka. "Aa, saya di sini." Suara gadis itu membuat Hendra dan juga yang lainnya terkejut bukan main. "Kok bisa tahu-tahu ada di belakang? Bukannya tadi masih di bawah pohon itu?" ujar Danu sambil memegang erat tangan Arlon. "Iya Aa, emangnya nggak lihat saya tadi lari ke sini?" Gadis itu tersenyum, tapi begitu aneh terlihat wajahnya pucat bagai tak berdarah. "Aa nggak usah khawatir, saya memang tinggal di hutan ini. Kampung saya ada di atas sana Aa," ujar gadis itu dengan ekspresi wajah tersenyum dingin. "Lalu kamu dari mana tengah malam begini di tengah hutan, sendirian? Apa kamu tidak takut? Apalagi suasana baru saja hujan deras," tanya Arlon dengan rasa heran. Gadis itu menunduk entah kenapa, tanpa bicara sepatah kata pun. Lalu pergi meninggalkan Hendra dan teman-temannya. Kalian merasa aneh apa tidak? Coba bayangkan di hutan belantara ada gadis keliaran sendirian. Dan tadi sore ada bapak tua yang juga keluar dari arah hutan. Benar-benar gak masuk akal, ujar Hendra sambil mengajak ketiga teman-temannya masuk ke tenda. Bisa jadi mungkin apa yang dikatakan gadis itu benar, Hen. Mungkin ada kampung di lereng gunung ini. Kita mana tahu kan, kita baru kali ini mendaki ke gunung ini. Timpal Rudy meyakinkan teman-temannya. Jadi penasaran, pingin tahu di mana kampung gadis itu, ujar Rudy. "Hus, Rud, gak boleh bilang begitu, pamali. Kita ini bukan berada di kota atau desa, Rud, tapi di hutan. Sing eling, Rud," Alon kembali mengingatkan Rudy. "Terserah kalian. Kalau aku ketemu desa si gadis itu, aku mau mampir ke sana," Rudy berkata lalu merebahkan tubuhnya ke karpet tenda. Tak lama sesaat setelah Rudy berkata, bau menyengat seperti bau bangkai dan kapur barus kembali menyengat tercium. Hendra, Arlon, dan Danu saling pandang lalu dengan seksama mendengar seperti suara langkah kaki di belakang tenda mereka. Langkah kaki terseret-seret yang semakin lama semakin dekat terdengar. Ketiga pemuda itu terus menyimak suara langkah kaki yang terdengar di belakang tenda. Selain itu, mereka juga mendengar desah nafas yang seolah begitu lelah dan berat. "Nu, mau ngapain kamu? Jangan keluar. Kita di dalam saja," ucap Hendra berbisik dengan menarik lengan Danu yang mau keluar tenda. "Aku mau lihat dan memastikan apa yang ada di luar, Hen." Suara itu masih terdengar dekat di belakang tenda. Danu menjelaskan dengan berbisik juga. "Ah, biarkan saja, Nu. Sudah, abaikan saja. Kita harus lebih hati-hati. Ingat, Nu, ini hutan rimba. Dan kalau itu hewan buas yang berani masuk, kita lawan sama-sama," cegah Arlon, dan kali ini mereka setuju. Bila itu memang hewan buas, ketiga pemuda itu siap dengan segala risikonya berhadapan dengan hewan buas. Saat Arlon melihat jam yang ada di tangannya, matanya yang menatap heran dan keningnya mengernyit dengan penuh rasa terkejut. "Apa? Ini jam 1.30 dini hari, tanggal 27 Agustus 1980. Arlon berbicara dengan sedikit berteriak heran. "Apa maksudmu, Lon? Kenapa jam tanganmu? Apa rusak?" tanya Hendra. "Tidak kok, jam tanganku ini tidak rusak. Ini buktinya lampunya masih berkedip. Kalau tanggalnya sudah berganti," jelas Arlon.
Hendra mengambil jam tangan milik Arlon yang berbentuk bundar. Dengan seksama diceknya jam tangan itu dan benar waktu, tanggal, dan tahunnya terpesat jauh ke 41 tahun silam. Benar Lon, waktu di jam tanganmu itu masih berfungsi. Tapi heran, kita kan berada di tahun 2021. Tapi tahun di jam tanganmu itu menunjuk waktu tahun 1980. Sebenarnya ada keanehan apa lagi nih? Ujar Hendra semakin bingung. Ketiga pemuda itu masih bingung dan berpikir keras sampai mereka lupa kalau Rudy yang tadi tertidur di dekat mereka kini sudah tidak ada lagi di sana. Rudy, ujar Danu kali ini terlihat bingung karena Rudy tidak ada bersama mereka. Apa? Hah? Iya Nu, Rudy mana? Tadi bukannya tidur di sini? Ujar Hendra dan Arlon dengan kebingungan. Mereka segera keluar tenda dan berteriak memanggil Rudy dengan berulang kali. Di tengah kesunyian dan gelapnya hutan, tetapi hasilnya nihil. Rudy hilang secara misterius dan tidak diketahui keberadaannya. Coba lagi Hen, kita cari ke arah utara. Siapa tahu Rudy di sana, ujar Danu lalu diikuti Hendra dan Arlon. Ketiga pemuda itu terus menyisir tempat itu dan mencari Rudy di dalam hutan. Sedangkan malam terasa begitu panjang, di setiap lekuk area hutan mereka terus memanggil Rudy. Tetapi jejak teman mereka seolah lenyap di telan bumi. Hendra terduduk kelelahan di tanah. Keringat terlihat membasahi wajahnya. Begitu pula Arlon dan Danu. Mereka bingung harus mencari kemana lagi teman mereka. Sedangkan di hutan ini begitu luas dan penuh dengan jebakan alam yang berbahaya. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Hendra terlihat begitu khawatir. Besok kita lanjut pencariannya Hen. Dan kita bersabar dulu sampai waktu pagi supaya bisa lebih mudah menemukan Rudy. Ujar Arlon yang juga terlihat begitu khawatir. Saat mereka masih diliputi rasa khawatir dan penasaran, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada seperti cahaya obor yang terlihat jelas dan mulai tampak dekat. Cahaya obor itu hanya berjarak 20 meteran dari tempat mereka. Terlihat kecil, tapi jelas itu adalah obor yang dibawa seseorang yang berjalan di hutan itu. Nu, lihat, itu ada obor, kata Hendra. Lalu Danu dan Arlon juga melihat ke arah obor yang masih berada di kejauhan. Hei, siapa di sana? Arlon berseru memanggil ke arah si pemegang obor itu, tetapi yang dipanggil tidak membalas ataupun mendekat. Tolong kami, tolong siapapun yang di sana, kami tersesat. Arlon kembali berteriak memanggil si pemegang obor. Namun, sang pemilik obor tidak bergeming. Justru obor itu bergerak melangkah menjauh dari tempatnya semula. Kita ikuti orang itu Lon, ujar Hendra lalu kedua temannya mengikuti dari belakang. Mereka bertiga terus melangkah dengan hati-hati menaiki tebing licin dan berlumut. Dan lagi-lagi si pemegang obor seolah-olah memancing dan mengajak pemuda-pemuda itu untuk mengikutinya. Obor yang berada di titik kejauhan sesaat terlihat diam tak bergerak, seperti menunggu Hendra dan teman-temannya. Dan benar saja, pemuda pendaki gunung itu masih penasaran dan merayap berjalan di kegelapan malam. Entah kenapa, malam di lereng gunung itu terasa begitu sangat lama. Arlon yang tersesat kemudian menekan tombol jam tangannya dan betapa tercengangnya saat melihat waktu di jam tangan itu ternyata sudah berubah menjadi tanggal 30 Agustus 1980. Ini nggak mungkin, ini benar-benar nggak masuk akal. Mana mungkin dalam satu malam sudah melewati 3 hari berturut-turut. Arlon membatin dengan rasa heran. Danu, Hendra, tahan. Jangan lanjutkan perjalanan lagi. Stop. Arlon berteriak mencegah agar Danu dan Hendra berhenti. Ada apa Lon? Kita harus ikuti cahaya obor itu. Siapa tahu kita bisa temukan Rudy. Balas Hendra. Kemari teman-teman, cepat. Kita sepertinya terjebak. Kita salah jalan. Sudah cepat kemari. Arlon terlihat memanggil dengan memaksa. Sudah tanggung Lon, cahaya obor itu di depanku. Sudah terlihat jelas dan besar. Maaf, aku akan terus berjalan.
Hendra menolak lalu terus mendekati cahaya obor itu yang semakin dekat. Sementara Danu masih berdiri di hadapan Arlon dengan kebingungan. Di saat suasana masih berkecamuk, tiba-tiba, "Hendra, tidak, jangan bawa temanku!" Arlon dan Danu berteriak kencang dan dengan sekuat tenaga berlari menuju ke cahaya obor. Tiba-tiba, tubuh Hendra seperti ditelan ke dalam sebuah pusaran hitam. Lalu, cahaya obor itu hilang lenyap di tengah kengerian dan gelapnya hutan Gunung Cikuray. "Rudi hilang, Hendra pun hilang, di depan mata kita, Nu. Tapi apa kita bisa membantu mereka? Tidak kan? Sedikit pun tidak." Arlon berkata dengan rasa kecewa dan amarah diiringi geram tangisnya. "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Tolong kami ya Allah." Danu lalu menangis dan berdoa. Kini, tinggal Arlon dan Danu yang terjebak di hutan dan di malam yang seolah tak pernah akan berganti pagi. Putus asa, kecewa, trauma, dan semua perasaan campur aduk menjadi satu. Kedua pemuda itu masih terduduk di tanah dengan penuh rasa tak berdaya. "Lon, aku merasa ada yang aneh dengan malam ini. Kau merasa tidak? Kalau malam ini terasa sangat lama, dan aku merasa kalau kita sudah pindah alam, Lon. Dan tempat ini sepertinya sangat tidak wajar," tutur Danu dengan kebingungan yang begitu tampak di wajahnya. "Entahlah, Nu, aku juga berpikir begitu. Tapi kita harus mencari Rudi dan Hendra dan membawanya kembali bersama kita. Ayo Nu, kita teruskan mencari Rudi dan Hendra. Semoga ada titik terang yang menjadi penuntun kita." Arlon beranjak dari duduknya. Danu pun ikut berjalan di belakangnya. Hutan yang biasanya ramai dengan suara-suara hewan dan kicau burung, malam ini terasa sepi dan hening, karena sudah sejauh apapun mereka berdua berjalan. Tetapi seolah kembali lagi ke tempat di mana Hendra yang hilang terbawa obor misterius. "Gila, Nu, sudah 4 kali kita berjalan berputar-putar dan kembali ke tempat ini. Benar-benar aneh," kata Arlon yang kebingungan. "Benar, Lon, sepertinya ada iblis atau dinamit hutan yang sengaja membuat kita tersesat di hutan ini." Arlon dan Danu terlihat seperti orang bingung yang benar-benar sedang putus asa. Keduanya akhirnya menyerah dan memilih tidak melanjutkan pencarian malam ini. Di tengah rasa lelah yang mendera keduanya, kedua pemuda itu pun tertidur lelap di sebuah batang pohon. Arlon pun bermimpi di dalam tidurnya. Dalam mimpinya, Arlon merasa berada di sebuah desa. Di desa itu ada beberapa rumah yang berdiri, namun entah kenapa terasa sepi sekali, seperti tak berpenghuni. Entah merasa ini mimpi atau nyata, berkali-kali Arlon mencubit tangannya dan menepuk keras pipinya, dan dia merasakan kesakitan. "Au, sakit! Di mana ini?" ujar Arlon dalam hatinya. Suasana yang sama, yaitu malam hari. Tak berselang lama, ada lampu yang terlihat menyala di sebuah rumah yang tak jauh dari tempat Arlon berdiri. Lalu, Arlon mendengar sesuatu di telinganya. Nur, pulang atuh, sudah mau tidur." Suara seorang wanita terdengar memanggil di dalam rumah. Lalu, dari kegelapan, muncul seorang gadis remaja yang berbaju lusuh dan memakai kain dengan berlari-lari kecil menuju ke arah rumah itu. Arlon masih terus memperhatikan apa yang ada di depannya. Baginya, saat ini adalah sebuah keinginan untuk bertanya dan untuk menemukan Hendra dan Rudi. Saat gadis itu sudah sampai di depan rumah bambu, tiba-tiba ia menoleh ke arah Arlon. Dan dengan tatapan dingin, gadis itu seolah acuh dengan keberadaan pemuda itu. "Adik, tunggu dulu," panggil Arlon. Dan gadis itu menghentikan langkahnya. "Maaf Dik, bolehkah saya bertanya, ini kampung apa ya?" tanya Arlon, dan sesaat gadis itu memicingkan matanya lalu memperhatikan Arlon dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Adik, tolong jawab saya," tanya Arlon lagi. "Ini kampung Danur, A," jawab gadis itu. "Lalu A sendiri dari mana? Kenapa bisa ada di sini?" "Maaf adik, saya pun tidak mengerti kenapa bisa berada di tempat ini, dan saya kemari pun bukan sengaja atau diniatkan.
Jujur, saya sedang mencari kedua teman saya yang hilang di hutan Gunung Cikuray. Jelas Arlon. Maksud AA, kedua temannya hilang. Wajah si gadis terlihat jelas pucat dan aneh. Iya betul, balas Arlon. Kampung ini tertutup dan tak sembarang orang bisa masuk dengan sesukanya. Bahkan bila sudah masuk ke kampung Danur, sulit untuk bisa pulang. Tutur gadis itu dengan tatapan mata kosong. Maksud kamu, Dik? Tanya Arlon serius sekali. Pemuda itu merasa dadanya bergebu-gebu dan tubuhnya lemas saat mendengar perkataan si gadis. Apakah saya selamanya akan terkurung di kampung ini? Dan apa tidak ada jalan lain untuk saya bisa kembali membawa kedua teman saya, Dik? Tolong saya, Dik. Saya mohon. Arlon berkata memohon dengan sungguh-sungguh. Saya takut melanggar, Bila saya menolong AA, maka hukuman berat pasti saya terima. Kali ini, gadis itu seperti menangis ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Tetapi, gadis itu seperti memberi sesuatu pada Arlon, dan tiba-tiba, Arlon menggenggam benda seperti gulungan kertas di tangannya. Lalu si gadis menarik Arlon dan mengajaknya masuk ke dalam rumah bambu miliknya. Dengan cepat, gadis itu menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tak lama dari dalam rumah, muncullah seorang wanita tua yang keheranan melihat ada orang asing di rumahnya. Nuri, siapa dia? Tanya si nenek. Nanti Nuri jelaskannya, Nek. Kasihan si A ini disirap sampai masuk nyasar ke tempat kita. Ujar Nuri pada si nenek. Asep dari alam manusia. Si nenek bertanya sambil menatap ke arah Arlon yang duduk di kursi bambu. Arlon terkejut mendengar pernyataan itu. Aneh dan benar-benar membuatnya takut mendengar bahwa sesungguhnya dia berada di alam jin saat ini. Jauh sekali Asep kemari. Nenek tahu apa niat dan tujuan Asep. Sep, selama kau bersih dan tak berniat jahat, Tuhan pasti membantumu keluar dari sini. Tetapi belum saat ini. Kau harus menunggu 1 pekan lagi, di mana saat itu waktunya pasaran dibuka, kata si nenek. Arlon terhenyak dan menarik nafas berat. Begitu lama waktu yang diberikan si nenek untuk membantunya bisa keluar dari alam jin ini. Sedangkan dirinya harus menemukan kedua kawan pendakinya lebih cepat lagi agar bisa dengan segera membawanya kembali. Saat pasaran di kampung Danur nanti akan ada 2 pernikahan. Saat purnama muncul dan di saat itulah Asep bisa keluar dari tempat ini, ujar si nenek. Arlon diminta untuk tinggal sementara di rumah Nuri sampai menunggu 1 pekan lagi, di mana waktu pasaran itu ditentukan sebagai hari kebebasan bagi siapapun yang terjebak di kampung Danur untuk bisa kembali ke alam manusia. Satu hal yang paling aneh bagi Arlon adalah begitu panjangnya waktu malam hari di kampung Danur. Dan hal yang lain adalah semua penduduknya jarang bersuara atau berbicara walaupun keadaan mereka seperti layaknya manusia pada umumnya. Nek, boleh saya tahu di mana kamar mandi di sini? Saya mau bersih-bersih badan saya, tanya Arlon dengan sopan. Asep jalan lurus saja ke arah belakang. Nanti ada kamar kecil di sana, lewat dapur saja ya Sep, ujar si nenek yang sedang duduk membuat anyaman bambu. Arlon menuruti perkataan si nenek lalu masuk ke dapur. Suasana di dapur begitu remang-remang, hanya diterangi lampu minyak yang terkait paku di dinding kayu. Terlihat seluruh perabotan dapur yang terbuat dari tanah liat dan bambu sangat sederhana sekali. Pandangan matanya tertuju pada sebuah kertas persegi yang terpasang di dinding bambu. Dan jelas terlihat itu adalah sebuah kalender, tapi sudah usang dan buram. Kalender itu merupakan kalender tahun 1980. Astagfirullah. Tahun ini sama persis dengan waktu yang kulihat di jam tangan bundarku. Arlon membatin dan penuh rasa heran. Hah? Itu bukannya... Arlon terkesiap melihat ada lukisan tua yang terpasang di dinding itu. Itu Rudi dan Nuri kan?
pemuda itu tersurut mundur dengan tubuh gemetar. Lukisan ini tertulis 1890 dan itu gila. Ini semua benar-benar di luar akal sehat. Kenapa tahunnya berbalik beda dengan kalender itu? Ada apa mataku? Tak salah lihat lukisan seorang gadis dan pria yang sangat mirip dengan Rudy temanku. Ya Allah, ada apa lagi ini? Arlon menghela napas dalam-dalam dan saat pemuda itu masih tertegun memandang lukisan tua yang ada di hadapannya, tiba-tiba Asep suka lukisan itu. Suara si nenek membuat Arlon kaget. Nek, itu gugup setengah mati. Arlon memandang si nenek dengan wajah aneh di sampingnya. Itu lukisan Nuri dan calon suaminya, Sep, ujar si nenek. Tapi itu... Arlon tak bisa berkata-kata lagi. Tahun sekarang adalah tahun 1890, Sep. Dan purnama nanti Nuri cucuku akan menikah dengan bangsa manusia, terang si nenek. Arlon terhenyak dan lemas seketika tubuhnya bergetar dan merasa dingin seolah lemah tak berdaya. Tak berani pemuda itu memandang ke arah si nenek karena senyum dan wajah si nenek kali ini sangat berbeda dari sebelumnya, penuh aura bengis dan menyeramkan. Lagi-lagi, bau busuk bercampur bau kapur barus menyeruak dan menebar di ruangan itu. Arlon sudah hafal dengan bau itu yang sebelumnya ia cium dengan teman-temannya. Lebih baik aku diam dan tidak bicara tentang Rudy dan Hendra. Aku harus bersabar sampai waktunya tiba untuk membawa paksa kedua temanku dari tempat ini hidup atau mati. Arlon membatin dalam hatinya. Jujur, rasa takut dan khawatir begitu besar di benaknya. Tapi pemuda itu sadar bahwa yang ada di depannya ini bukanlah manusia, tetapi bangsa lelembut penghuni hutan Gunung Cikuray, yang konon dalam cerita adalah tempat berkumpulnya para siluman dan demit yang ganas. Kamu lapar, Sep? Ini nenek buatkan makanan untukmu. Si nenek menyodorkan sepiring ubi rebus dan meletakkannya di meja bambu. Lalu dengan rasa sungkan, Arlon menatap ke piring di atas meja dan betapa terkejutnya ia saat melihat ubi rebus itu. Matanya melotot dengan rasa jijik. Apa yang dilihatnya bukanlah ubi rebus, melainkan potongan daging busuk yang sudah menghitam. Arlon merasa mual dan mulai mundur. Makan itu cepat, ayo makan. Kali ini si nenek membentak Arlon dengan mata melotot. Tidak, Nek, aku tidak mau. Arlon menolak, lalu saat hendak berusaha lari, tiba-tiba dari dalam dapur muncul beberapa orang dengan wajah pucat dan dengan tubuh yang membiru busuk mendekat padanya dan mencengkram kedua lengannya. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian mau bawa aku kemana? Lepaskan. Arlon berontak dan berusaha melepaskan diri, tetapi cengkraman para mayat hidup itu sangatlah kuat. Suasana yang tadinya hening kini riuh dengan suara-suara aneh dari para mayat hidup yang menebar bau bangkai. Arlon yang tersadar merasa dirinya dibawa terbang menuju ke sebuah rumah tua yang sangat besar dan sangat mirip dengan bangunan Belanda tempo dulu. Arlon dibawa sekelompok mayat hidup ke sebuah bangunan tua yang sama persis seperti rumah Belanda tempo dulu. Arlon merasakan pusing luar biasa, tetapi Arlon mencoba untuk kuat dan tetap berusaha sadar walaupun tubuhnya sudah begitu lemah. Di saat itu, para mayat hidup yang berdiri di samping Arlon seperti sedang membungkuk dan menyembah sesuatu yang tidak terlihat di ruangan itu. Dengan sedikit mendongakkan kepala, Arlon mencoba memperhatikan apa yang ada di ruangan itu. Semua benda dan perabotan tampak sangat kuno dan langka untuk zaman sekarang. Dan belum sempat menghabiskan rasa ngerinya, tiba-tiba dua orang mayat hidup membawanya ke sebuah kamar yang berada dekat dengan jam kuno yang berdiri di samping pintu berwarna hitam.
Mau kalian bawa kemana lagi aku? Hah? Suara Arlon terdengar sangat lemah. Kau akan kami bawa ke ruangan terakhir manusia. Sampai besok purnama, kau akan menjadi penduduk resmi lembur Danur. Suara si nenek Nuri terdengar dari balik pintu. Pendusta, demit sialan, penipu kau, sengaja menyebabku. Cuh! Arlon dengan berkata lalu meludah ke lantai. Hihihi. Baru sadar kau tertipu, Sep. Suara ringkik menyeramkan terdengar dari mulut si nenek. Saat Arlon sudah masuk ke dalam kamar, tubuhnya didundukkan di sebuah kursi, lalu diikat kuat oleh dua mayat hidup itu. Si nenek Nuri tampaknya sudah menunggu di dalam dan tampak sedang bertapak di depan altar pemujaan. Arlon melihat sosok di depannya bukan lagi seorang nenek tua, melainkan sosok berbaju putih dengan rambut panjang yang memiliki sepasang tangan berkuku tajam. Sungguh begitu menyeramkan. Demit sialan, di mana kau menyembunyikan kedua temanku? Arlon bertanya dengan nada tinggi. Sabar, Sep. Kedua temanmu juga berada di rumah ini bersama kedua pengantin wanitanya, jawab si nenek. Cepat, bawa aku ke tempat teman-temanku. Tapi belum sempat Arlon melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba si nenek meniupkan asap dupa ke wajahnya hingga Arlon pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu di dalam hutan, Danu yang terbangun dari tidurnya melihat tubuh Arlon tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon besar, di mana saat-saat terakhir mereka kehilangan jejak dan berputar-putar saat mencari jalan untuk kembali ke tenda. Lon, Arlon, bangun Lon. Ya Allah, kenapa lagi temanku ini? Danu sangat kebingungan. Bagaimana tidak? Malam itu, kedua temannya hilang dan sekarang Arlon tak sadarkan diri. Danu mencoba tenang dan menarik nafas. Lalu dirangkulnya tubuh Arlon yang masih pingsan. Tak lama, pemuda itu menangis. Lalu, dari bibirnya, ia melantunkan sholawat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan tanpa rasa lelah, Danu terus melantunkan sholawat di telinga Arlon. Perlahan tubuh Arlon yang tadinya dingin, kini terasa hangat dan berkeringat, tetapi masih dalam keadaan pingsan. Sementara itu, Sukma Arlon yang terbawa ke alam jin, merasakan ada hawa yang sejuk yang membuatnya tersadar kala itu juga. Samar-samar dalam bayangan matanya dan indera pendengarannya, Arlon mendengar suara lantunan sholawat dan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Danu di tempat lain di tengah hutan. Danu, ya Allah, itu suara Danu. Alhamdulillah, temanku selamat. Ya Allah, ampuni aku telah lalai dan lupa akan kebesaran dan kuasa-Mu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Arlon berkata diiringi tangisan dan dari bibirnya tak henti mengucap istighfar. Entah mengapa, saat Arlon tengah khusyuk dengan kalimat tahmid dan tahlilnya, tiba-tiba terdengar suara geram marah dan lengkingan dari ruangan lain. Brak! Pintu kamar di mana Arlon berada didobrak paksa dari luar. Tapi yang membuat matanya tercengang adalah si penobrak pintu adalah temannya yang tak lain adalah Rudi dan Hendra. Rudi, Hendra, kaliankah itu? Arlon dengan rasa terkejut melihat ke arah kedua orang di hadapannya. Jangan kau teruskan membaca itu, atau kau akan kubunuh. Hendra dan Rudi mengancam. Rud, Hen, Sing Eling, sadarlah. Ayo lawan setan itu. Kalian harus kuat. Arlon berusaha menyadarkan kedua temannya. Akan tetapi, kedua teman Arlon yang kesurupan itu sontak memukul dada Arlon hingga terjungkal. Dan lagi-lagi, Hendra dan Rudi yang berada di bawah pengaruh demit Gunung Cikuray berkali-kali menghajar Arlon bertubi-tubi hingga Arlon pun terkapar di lantai tak berdaya.
Entah berapa lama, Arlon terkapar pingsan di kamar itu. Tubuhnya perlahan bergerak, tanda kalau pemuda itu telah kembali sadar. Sungguh rasa sakit dan nyeri yang dirasakan di sekujur tubuhnya. Dan matanya perlahan terbuka dan dilihatnya sekeliling ruangan itu kini sepi dan tidak ada siapapun di sana. Dari kejauhan terdengar suara tabuhan gamelan terdengar olehnya. Dan Arlon perlahan mencoba bangun, lalu duduk sambil mengatur napasnya. Tak berselang lama, pintu kamar terbuka, lalu masuklah 2 orang gadis cantik mengenakan kemben dan sanggul. Kedua gadis itu kemudian menghampiri Arlon. "Ikutlah dengan kami, karena acara sudah akan dimulai." Kedua gadis itu berkata, lalu meminta Arlon mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sudah disiapkan kedua gadis itu. Aku tidak mau mengganti pakaian. Biar aku pakai ini saja." Ditepisnya pakaian berwarna hitam di tangan si gadis. "Jangan membantah. Bila ingin selamat, cepat pakai," si gadis membentak Arlon. "Sudah ku bilang, aku tidak mau. Kau bilang tidak selamat. Pendusta kalian bangsa demit. Tidak ada yang bisa dipercaya," bantah Arlon dengan membuang pakaian itu hingga berserak di lantai. "Kurang ajar," si gadis mulai marah, lalu mencengkram tangan Arlon. Pemuda itu meringis merasakan begitu kuat dan menyakitkan pegangan tangan si gadis. Kedua gadis itu menarik paksa Arlon dan menyeretnya keluar kamar. Dengan badan lesu dan lemah, Arlon dipaksa berjalan menyusuri lorong tua yang gelap dan pengap itu. Tak lama berselang, Arlon sudah berada di sebuah ruangan besar dan remang-remang. Arlon melihat jendela ruangan itu terbuka lebar. Terlihat di luar suasananya berkabut, dan di langit bulan tampak separuh dan hampir penuh bersinar terlihat terang. "Sebentar lagi, bulan purnama akan sempurna bentuknya. Ayo kita kembali ke kursi pelaminan, Surti," si gadis berkata, lalu diikuti temannya dengan kembali berdiri di samping kursi besar, yang tak lain adalah kursi pelaminan tua yang sudah lapuk. Arlon merasa hatinya begitu khawatir dan kalut, lalu berpikir keras bagaimana caranya agar bisa keluar dari tempat ini. Ketika Arlon masih bergelut dengan otaknya, dari pintu keluarlah 2 pasang pemuda-pemudi yang berpakaian pengantin. Lalu di belakangnya diikuti oleh sebarisan orang-orang dengan membawa alat musik, juga membawa hantaran layaknya rombongan mempelai pengantin. Arlon melihat Rudy juga Hendra yang berjalan berpasangan dengan gadis cantik. Keduanya tersenyum, tetapi berbeda dengan Rudy dan Hendra. Tatapan matanya kosong, wajahnya kaku pucat bagai tak sadarkan diri. "Rudy, Hendra," Arlon memanggil mereka dengan kata-kata yang lirih bercampur sedih. "Semua warga lembur Danur harap tenang. Tinggal menunggu bulan purnama penuh, maka pernikahan ini akan kita mulai." Suara sumbang memecah kesunyian, dan suara itu terdengar keluar dari mulut seorang laki-laki tua berpakaian hitam, seraya menatap ke arah Arlon. Itu dia!" Arlon kaget melihat sosok laki-laki parubaya di depannya. Laki-laki tua itu adalah pria bercaping yang mereka temui saat awal pendakian kala hujan deras. "Lepaskan kedua temanku, iblis!" Suara bentakan keluar dari mulut Arlon. Jelas saja membuat semua yang ada di ruangan itu berbalik dan menatap tajam ke arahnya. "Jangan kau ganggu pernikahan ini, manusia!" Si bapak tua itu perlahan mendekati Arlon. "Bangsa lelembut seperti kalian tidak sepantasnya menikah dengan bangsa manusia." Arlon mencoba memberanikan diri di tengah bahaya yang kini berhadapan dengannya. "Bungkam mulut pemuda ini, cepat!" Teriak marah kini terdengar dari salah satu mulut mempelai wanita yang tak lain adalah Nuri. Beberapa orang mulai mendekat ke arah Arlon, dan yang satunya mengambil benda terbungkus kain yang saat dibuka kelihatan cahaya putih dari pisau belati yang dicabut dari sarungnya.
Arlon tersurut mundur, tetapi dengan dipaksa Arlon kemudian diikat di tiang kayu. Tapi sebelum tubuhnya terikat, tiba-tiba, "Arlon, sadarlah, bacalah ayat suci Al-Quran." Suara Danu terdengar menggema di ruangan itu dan jelas di telinga Arlon. Pemuda itu kemudian dengan khusyuk membaca ayat suci. Kemudian keanehan terjadi. Tali pengikat di tubuhnya perlahan terlepas. Semua makhluk yang berada di ruang itu kalang kabut dan memegang serta menutup kedua telinga mereka. "Au, panas, panas!" Teriakan mereka bergantian terdengar. Arlon tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan sisa kekuatannya, Arlon menarik paksa tubuh Hendra dan Rudy, lalu membawa kedua temannya lari meninggalkan ruangan itu. Tetapi, belum sampai mereka di pintu utama, di hadapan mereka terlihat beberapa mayat hidup yang sudah siap menghadang langkah mereka. "Ah, mau kemana kalian manusia?" Sosok-sosok mayat hidup itu melangkah dan menjulurkan tangan mereka yang tinggal tulang dan daging yang membusuk hitam. "Ya Allah, selamatkanlah kami," ujar Arlon dalam hatinya. Mayat-mayat hidup itu terus melangkah maju mendekati Arlon yang masih memegang lengan kedua temannya yang tak sadarkan diri. Dengan segenap keberaniannya, Arlon pun menghimpun tenaga, lalu Arlon menerobos ke kerumunan mayat hidup itu dan berhasil lolos. Arlon terus berlari sekuat tenaga, sementara tangan kanan dan kirinya masih memegang erat Hendra dan Rudy yang masih dalam pengaruh sihir demit-demit itu. Tanpa rasa lelah, Arlon terus berusaha lari menjauh dari tempat itu. Walau di kegelapan malam, Arlon menembus hutan dan semak belukar yang ada di depannya. Dari kejauhan terdengar geraman dan teriakan dari gerombolan dedemit kampung Danur yang berusaha mengejar Arlon dan kedua temannya. Saat ini, Arlon seperti memasuki area yang ramai dan jelas sekali seperti pasar karena tampak di depannya puluhan orang-orang dan para pedagang yang sibuk bertransaksi serta sibuk menjajakan dagangannya. Arlon kini berada di tengah-tengah keramaian pasar. Dia memandang ke sekeliling pasar, semua tampak normal selayaknya pasar pada umumnya. Dengan mengatur nafas, Arlon dan kedua temannya kemudian menuju ke ujung pasar, di mana dia melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang berada di tepi sebuah danau dan terlihat sedang mempersiapkan perahu yang akan menyeberangi danau di ujung pasar. "Permisi Pak, bolehkah saya dan teman-teman saya ini menumpang di perahu Bapak?" ujar Arlon yang menghampiri salah seorang pemilik perahu. "Tentu saja boleh, Sep. Memangnya mau kemana tujuannya, Sep?" tanya si bapak tanpa menoleh ke arahnya. "Tolong kami Pak, bawa kami ke hutan di lereng Gunung Cikuray," ujar Arlon dengan rasa gemetar. Lalu si bapak pemilik perahu terdiam sejenak. Perlahan diangkat wajahnya dan betapa kagetnya Arlon ketika melihat wujud apa yang ada di hadapannya. Wujud si bapak berubah menjadi sangat menyeramkan. Kedua bola matanya hitam dan wajahnya kebiruan. Jelas sekali kalau pemilik perahu ini adalah salah satu dedemit hutan angker juga. "Kau hanya boleh naik perahu ini, Sep. Tetapi dengan satu syarat. Kau harus rela meninggalkan salah satu temanmu di sini sebagai bayarannya," ujar si bapak kepada Arlon. Tentu saja itu bukan pilihan yang bijak menurut Arlon. Lagi pula tujuan utamanya adalah membawa kedua temannya kembali ke hutan dengan selamat, bukan justru membuang salah satu dari mereka. Tidak, aku tidak mau." Suara Arlon begitu terdengar keras saat menolak tawaran si bapak dan membuat orang-orang seisi pasar seketika menoleh kepadanya. "Kalau tidak mau, baiklah, maka kau akan tetap berada di sini sampai rombongan dayang kampung Danur menjemput kalian dengan paksa," kata si bapak pemilik perahu. Lalu, orang-orang yang berada di pasar gaib itu tiba-tiba mereka berkumpul dan berjalan menghampiri Arlon dan kedua temannya. Arlon yang mulai merasa ada yang tidak beres,
kini lebih erat lagi memegang kedua temannya. Pikirannya semakin kalut tak karuan. Semakin lama, para penghuni pasar itu semakin dekat dan jelas terlihat mereka bukanlah wujud seperti saat pertama Arlon masuk ke sana. Mereka semua berwujud menyeramkan dan bermacam-macam bentuknya. Arlon semakin terpojok. Bagaimana tidak? Di hadapannya ada begitu banyak gerombolan demit pasar setan, sementara di belakangnya terpampang luas sebuah danau yang kedalamannya belum bisa diukur. Saat keadaan genting dan mendesak, Arlon tidak punya pilihan lain. Lalu, suara orang yang tercebur ke danau, dan itulah Arlon yang membawa kedua temannya terjun ke dalam danau di belakangnya. Saat terakhir Arlon masih mendengar suara demit pasar setan itu berteriak berseru, diiringi geraman dan tawa yang mengerikan. Sepeninggalan Arlon dan kedua temannya yang lebih memilih terjun ke danau, suasana pasar seketika itu hening dan kemudian apa yang ada di tempat itu mendadak sirna, hilang, tak berbekas, lenyap di telan bumi. Yang ada hanyalah hamparan hutan kelam berkabut tampak begitu mengerikan. Apakah Arlon, Hendra, dan Rudy masih hidup atau sudah mati? Tentu saja tidak. Mereka yang tadi merasa terjun ke dalam danau justru kini berada di sebuah kawasan hutan yang jauh berada di atas lereng gunung tersebut. Ketiganya terkapar tak berdaya di atas rerumputan. Sementara itu, suasana di lereng hutan itu tampak terang oleh sinar matahari pagi. Aneh, sungguh sebuah keajaiban yang jauh di luar nalar manusia. Hendra dan Rudy kini tampak sudah sadar dari pengaruh dedemit hutan angker itu. Mereka perlahan bangun dan membuka matanya. Kedua pemuda itu melihat Arlon yang tergeletak tak berdaya di depannya. Tetapi yang membuat mereka heran setengah mati, tubuh Arlon sama sekali tidak bisa mereka sentuh, seperti menyentuh udara yang hampa dan kosong. Rud, ada apa dengan Arlon? Kenapa kita tidak bisa menyentuh tubuhnya? Hendra yang sudah pulih bertanya pada Rudy dan tiba-tiba dilihatnya tubuh Arlon perlahan sirna di hadapan mereka. Arlon, kemana kamu? Hendra dan Rudy berteriak keras setelah kehilangan tubuh Arlon di hadapannya. Kedua pemuda itu kebingungan dan benar-benar tak mengerti. Tetapi seolah seperti mendapat petunjuk dari Sang Maha Ilahi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Arlon dengan berjalan menuruni lereng gunung di mana mereka saat ini berada. Hendra dan Rudy masih terus berjalan di jalan menurun. Dengan berbekal tongkat kayu, kedua pemuda itu dengan hati-hati menyusuri setiap lekuk dan area jalan yang begitu menantang adrenalin. Rud, lihat, ada kepulan asap di bawah. Hendra berseru dan dengan perlahan Rudy mendekat ke arahnya. Semoga itu Dani, Hen, dan semoga Arlon ada di sana bersamanya, ucap Rudy penuh harapan. Keduanya terus melangkah turun dan tak lama sampailah mereka di sebuah tempat yang tadi terlihat ada kepulan asap. Danu, Arlon! Rudy dan Hendra segera berlari dan menghampiri Danu yang seperti tertidur sambil memangku tubuh Arlon. Danu, bangun Nu, ini kami Nu, bangun. Rudy dan Hendra mencoba membangunkan kedua temannya. Mereka pingsan, Rud. Bagaimana kalau kita bawa turun gunung sekarang? Ujar Hendra. Ayo kita papah mereka turun, mumpung hari masih terang, balas Rudy dengan mulai mengangkat tubuh kedua temannya. Para pendaki itu mulai meninggalkan tempat itu. Sekitar hampir setengah hari, akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang berada tidak begitu jauh dari area hutan di lereng Gunung Cikuray. Saat kaki mereka tepat menginjak di depan desa tersebut, tubuh Rudy dan Hendra yang terlihat sangat lelah jatuh ambruk ke tanah. Saat mereka tak sadarkan diri, ada beberapa warga desa yang melihat lalu berlari menghampiri keempat pemuda tersebut, lalu membawa mereka ke puskesmas terdekat. Para pendaki itu sepertinya terluka cukup parah. Seorang pria parubaya yang mengenakan peci berbicara kepada beberapa warga yang tadi menolong Arlon dan teman-temannya. Bagaimana Pak Joko? Apakah cukup dengan bantuan medis atau kita harus obati melalui non-medis juga?
tanya seorang wanita yang merupakan seorang perawat di puskesmas tersebut. Pak Joko kemudian diam sejenak, lalu perlahan menganggukkan kepalanya, pertanda setuju dengan pertanyaan perawat tersebut. Aku sendiri yang akan menemui Abah Kiai. Jaga mereka di sini dengan baik ya Neng, ujar Pak Joko dan berpesan pada perawat puskesmas tersebut dan juga para warga di sana. Pak Joko kemudian naik motor Grand Astrea miliknya, lalu melaju meninggalkan puskesmas menuju ke rumah Abah Kiai untuk meminta pertolongan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Sampurasun. Pak Joko memanggil seraya memberikan salam. Waalaikumsalam. Oh, Pak Joko yang datang. Suara datar penuh wibawa datang dari seorang kakek berambut putih dengan tersenyum ramah menyambut kedatangan Pak Joko. Abah, jangan berlebihan begitu. Saya ini anak Abah, panggil nama saja, ujar Pak Joko lalu mencium tangan Abah Kiai. Niat saya kemari mau minta... Pak Joko mengutarakan niat dan tujuannya, akan tetapi perkataannya langsung disambut oleh Abah Kiai. Sudah anakku, Abah sudah tahu kita harus menolong pemuda-pemuda itu. Dan usahakan nanti malam bawa mereka ke rumahku ya. Karena ada iblis jahat yang masih mengikuti dan mengincar nyawa mereka, tutur Abah Kiai. Pak Joko mengangguk lalu pamit dan bergegas menuju ke puskesmas untuk memberitahu para warga agar segera bersiap membawa Arlon dan ketiga temannya ke rumah Abah Kiai. Azan maghrib berkumandang syahdu, tanda muazin menyerukan panggilan kepada hamba-hamba Allah untuk melaksanakan sholat maghrib. Arlon dan ketiga temannya sudah berada di rumah Abah Kiai, dan malam ini terlihat para warga sedang berkumpul di sana setelah sholat maghrib untuk mengadakan pengajian dan doa bersama. Di rumah Abah Kiai sudah terlihat para warga yang berdatangan. Tubuh Arlon dan ketiga temannya satu persatu diletakkan di ruang tengah, di mana di sana sudah dikelilingi oleh para warga yang duduk mengelilingi mereka di ruangan itu. Tetapi saat para warga yang dipimpin oleh Abah Kiai hendak melantunkan sholawat serta doa-doa, tiba-tiba angin kencang bertiup dan terdengar bergemuruh. Lalu suara aneh mulai bermunculan dari luar rumah Abah Kiai. Mereka sudah datang. Abah Kiai membatin, lalu tetap meminta para warga untuk tidak berhenti bersolawat dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara Abah Kiai tampak seperti sedang bermeditasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak ada satupun warga di sana yang melihat saat sukma Abah Kiai keluar dari tubuhnya, lalu berjalan menembus dinding papan rumahnya menuju keluar rumah. Di depan halaman, Abah Kiai melihat kalau ada tamu yang tidak diundang, yang tak lain adalah para dedemit hutan lembur danur. Hei manusia, serahkan calon pengantin cucuku. Suara serak dengan geraman keluar dari mulut sosok berbaju kebaya dengan wajah kebiruan yang begitu mengerikan. Tidak akan pernah kuizinkan bangsa manusia menikah dengan bangsa lembut seperti kalian, Nyi Sewang Gening, ujar Abah Kiai berkata dengan tatapan tajam ke arah pemimpin dedemit yang bernama Nyi Sewang Gening. Berani kau melawan bangsa kami? Sosok dedemit berwujud nenek tua itu menggeram marah. Derajat manusia lebih tinggi daripada kalian bangsa jin kafir. Pergilah dari sini, jangan usik dan ganggu bangsa manusia bila kalian ingin tetap kuizinkan berada di hutan itu, seru Abah Kiai yang memperingatkan para dedemit itu sambil tasbih dan diiringi doa-doa. Cepat serahkan calon suami cucuku manusia. Nyi Sewang Gening membentak lalu mencoba menyerang Abah Kiai yang tetap tak bergeming dari tempatnya. Mampus kau! Ujar Nyi Sewang Gening dengan menyerang ganas ke arah Abah Kiai. Serangan yang disertai dentuman beradunya kedua kekuatan yang bertarung di alam gaib membuat tubuh Nyi Sewang Gening terpental dan menjerit kesakitan. Bangsat kalian para manusia!
Tanpa merasa lelah, dedemit hutan itu mencoba menyerang kembali Abah Kiai. Tetapi lagi-lagi tubuhnya terpental dan terbakar kepanasan. Pergilah jin kafir, kembalilah ke asal kalian. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abah Kiai membaca basmalah dan bertakbir, lalu memutar kedua tangannya, yang kemudian menghantamkan sebuah ajian pamungkas ke arah Nyi Sewang Gening dan para pasukannya. Ampun, panas, panas. Pekik keras kembali terdengar disertai asap hitam yang membumbung tinggi, laksana kobaran api yang telah menghanguskan pasukan demit hutan lembur danur. Suasana kembali tenang dan sunyi. Cahaya rembulan yang semula tertutup awan hitam, kini tampak memunculkan cahaya indahnya. Abah Kiai menghela napas dan tersenyum. Sesepuh desa itu bersyukur karena telah mengusir para lembut itu dari tempat itu. Alhamdulillah ya Allah, ya Rob, Engkaulah Sang Maha Penolong bagi kami. Suara Abah Kiai terdengar teduh disertai rasa syukur yang tiada henti. Tak lama, sukma Abah Kiai itu kembali masuk ke dalam rumahnya dan kini masuk kembali ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, Arlon dan teman-temannya terlihat menggeliat, lalu mereka membuka matanya. Ya, benar, mereka sudah siuman dari komanya. Di mana aku? Suara lirih terdengar dari bibir Arlon yang mencoba bangun. Lalu dilihatnya sebuah ruangan ketika dirinya dan ketiga kawannya sudah dikelilingi oleh para warga yang masih khusyuk berdoa. Kalian berada di tempat yang aman. Suara Abah Kiai terdengar, lalu para warga pun berhenti berdoa dan mengucap Alhamdulillah, serta rasa syukur karena Arlon dan ketiga temannya sudah siuman. Ayo bangun semuanya nak, dan minumlah dulu air putih ini, ujar Abah Kiai sembari memberikan 4 gelas air putih hangat kepada Arlon dan ketiga temannya. Terima kasih bah, Arlon berkata, lalu dia dan ketiga temannya mulai meneguk air putih di gelas. Alhamdulillah, ucap Abah Kiai dengan tersenyum. Saya dan teman-teman mengalami kejadian aneh dan menyeramkan saat mendaki. Bahkan nyawa kami nyaris melayang kalau tidak dibantu warga dan Abah yang baik hati, tutur Arlon dengan menunduk sedih sementara Rudi dan Hendra terlihat menangis. Bukan kami yang menolong kalian nak, tetapi semua ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah Kiai berkata seraya mengelus bahu Arlon dengan lembut. Bersyukur kalian selamat nak, karena sudah pernah terjadi kejadian mengerikan yang merenggut nyawa 12 orang pendaki di masa lalu. Abah Kiai terhenti sejenak lalu menarik nafas berat. 12 orang pendaki dari kota menghilang 40 hari. Lalu 3 hari kemudian di hari ke-43 mereka ditemukan sudah tewas. Itu terjadi pada tahun 1980 tanggal 27 Agustus, ujar Pak Joko yang melanjutkan cerita Abah Kiai. Astagfirullah, berarti benar apa yang dilihat di jam tangan saya waktu itu. Ini semua mengarah pada kejadian hilangnya mereka. Ya Allah, sungguh sebuah kejadian mistis di luar nalar, ucap Arlon sambil mengusap wajahnya. Coba lihat jam tanganmu nak, seru Pak Joko yang meminta jam tangan Arlon. Sekarang sudah normal kembali nak, jam tanganmu sudah berfungsi seperti biasa. Lalu setelah ini apa anak-anak mau langsung kembali ke kota? Tanya Pak Joko. Arlon dan ketiga temannya mengangguk dan malam ini mereka bermalam di rumah Abah Kiai. Dan saat pagi tiba, mereka berpamitan kepada Abah Kiai dan para warga di sana. Kemudian Pak Joko pun mengantarkan mereka sampai ke ujung desa, di mana Arlon dan ketiga temannya menitipkan mobil di sebuah rumah tua yang dihuni oleh ibu penjaga warung. Setelah berpamitan, mereka pun melajukan mobilnya dan meninggalkan desa tersebut dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Terima kasih kawan podcast misteri yang sudah menonton dan mendengarkan podcast misteri. Semoga dengan adanya cerita ini
bisa dijadikan pelajaran untuk para kawan-kawan semua. Bagi kalian, jika ada pengalaman horor, boleh kirimkan ke email kita yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih semuanya. Gua Joe. Peace out.